Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil workshop asesmen nasional kemarin. Kebetulan saya berada di kelompok literasi. Dan adapun LK pertama yaitu kisi-kisi penulisan soal AKM. Ya. Jadi di sini seperti yang teman-teman lihat, bentuknya seperti di atas, ada 9 komponen. Yang pertama nomor, kemudian tema, adapun tema yang kami dapat kemarin karena temanya ditentukan, yaitu temanya pendidikan. Kemudian konten teksnya berupa teks informasi. Jadi sebagai informasi, adapun konten teks dalam literasi ini ada 3, yaitu ada 2, yaitu ada teks sastra dan informatif. Kemudian konteks teksnya, di sini konteks teksnya yang saya kerjakan adalah berupa artikel. Di dalam konteks teks ini juga terbagi ada 3 bagian, ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian level kognitif. Jadi level kognitif ini ada 3 level. Yang pertama yaitu menemukan, di mana siswa mampu menemukan informasi yang tersurat yang ada dalam teks informasinya. Kemudian yang level kedua itu ada memahami. Jadi siswa dapat mampu menemukan pesan tersirat. Jadi memahami itu siswa mampu mendapatkan pesan tersirat yang ada dalam teks informasinya. Kemudian yang di level ketiga yaitu mengevaluasi dan merefleksi, di mana siswa dapat mengambil informasi dari teks, kemudian mengevaluasi dan merefleksi informasi dari teks yang telah disediakan. Kemudian indikatornya, jadi di indikator ini, jadi dalam membuat soal AKM kita membuat stimulus. Jadi setiap soal itu dalam membuat soal ada stimulusnya. Kemudian sambil contoh dalam kompetensi menemukan informasi, disajikan stimulus berupa artikel tentang pendidikan. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 2, siswa dapat menemukan informasi tersurat pada teks informasi sesuai jenjangnya. Adapun bentuk soalnya, PGK itu pilihan ganda kompleks. Artinya ada lebih dari 1 jawaban benar. Kemudian di soal yang kedua, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Di nomor ketiga, bentuk soalnya pilihan ganda kompleks. Kemudian di nomor 4 menjodohkan, dan nomor 5 pilihan ganda kompleks. Di nomor 5 ini dia berada di level ketiga, yaitu mengevaluasi. Dan kita lanjut ke LK yang kedua. Ya, ini adalah stimulusnya. Jadi artikel yang berupa artikel yang mengenai pendidikan ya. Jadi ini bacaan yang merupakan stimulus dari soal yang akan kita buat nomor 1 sampai nomor 5.
Dan ini contoh kartu soalnya. Nah, kontennya itu berupa teks informasi, kemudian konteksnya mengenai pendidikan, kemudian kompetensinya menemukan informasi, dan subkompetensi mengakses dan mencari informasi dalam teks. Kemudian rincian kompetensinya menemukan informasi tersurat pada teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kemudian bentuk soalnya seperti yang ada pada kisi-kisi tadi, bentuk soalnya itu PGK atau pilihan ganda kompleks, di mana jawaban benarnya lebih dari satu. Kita lihat contoh soalnya yang pertama. Berdasarkan artikel yang berjudul Indonesia terdiri dari berbagai suku, berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan isi artikel tersebut. Ya, dalam kurung jawaban dapat lebih dari satu. Jadi pilihannya, Indonesia merupakan negara yang besar. Yang kedua, kekayaan budaya Indonesia menjadi pemecah persatuan bangsa. Kemudian pilihan yang ketiga, setiap suku memiliki kebudayaan yang sama dengan suku lainnya. Dan selanjutnya, kebudayaan setiap suku di Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui, PGK itu jawaban benarnya lebih dari satu. Jadi di sini saya buat dua pernyataan yang benar, yaitu pilihan yang pertama, Indonesia merupakan negara yang besar, dan pilihan yang keempat yaitu kebudayaan setiap suku di Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia, di mana pernyataan ini tersurat dalam teks bacaan tadi. Kemudian kita saja lanjut ke soal ketiga, karena ini levelnya sama, menemukan informasi. Dan soal ketiga dan soal keempat, dia berada di level kedua, yaitu memahami. Di mana bentuk soalnya PGK juga. Berdasarkan artikel yang berjudul Indonesia terdiri dari berbagai suku, mengapa keadaan budaya yang majemuk menjadi pemersatu bangsa? Jadi jawaban benarnya juga lebih dari satu. Yang pertama, pilihan pertama, karena kekayaan budaya merupakan identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, karena setiap warga negara menghormati suku dan budaya yang ada di Nusantara. Kemudian yang ketiga, karena setiap suku memiliki budaya yang berbeda. Dan yang terakhir, karena sumber daya alam yang berlimpah ruah. Jadi jawabannya di sini adalah karena kekayaan budaya merupakan identitas bangsa Indonesia, dan setiap suku memiliki budaya yang berbeda, di mana itu semua merupakan budaya majemuk yang merupakan pemersatu bangsa. Kita lanjut di soal menjodohkan, masih di level yang sama, yaitu level kedua, memahami. Jadi berdasarkan artikel yang berjudul Indonesia terdiri dari berbagai suku, hubungkan dengan garis antara pertanyaan dan jawaban yang sesuai pada tabel berikut. Maaf, di sini nomor 4. Jadi di sini ada pertanyaan dan jawaban. Jadi siswa hanya menghubungkan
antara pertanyaan dan jawaban. Misalnya yang pertama, mengapa Indonesia merupakan negara yang besar? Jadi di sebelah kiri kanan sudah tersedia jawabannya. Siswa hanya memilih dan menghubungkan antara pertanyaan dan jawaban. Di sini jawabannya karena negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan berbagai suku dan budaya. Kemudian, apa manfaat menghormati suku lain? Jadi jawabannya ada yang paling atas, mempererat tali persaudaraan, hidup rukun dan damai, serta mencegah perpecahan antar suku. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menyikapi perbedaan budaya? Jadi pilihannya ada di kolom yang kedua, di kolom jawaban, menghormati dan menghargai budaya dan adat istiadat suku lain sebagai kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Jadi semua pertanyaan ini tidak tersurat dalam artikel tadi, tetapi jika siswa sudah mencapai level yang kedua, maka dia akan menemukan informasi apa yang tersirat dalam bacaan tersebut. Jadi dari pertanyaan ini mereka sudah tahu apa jawabannya. Kemudian kita lanjut di soal yang kelima yang merupakan level ketiga, yaitu mengevaluasi dan merefleksi. Jadi bentuk soalnya di sini juga PDK. Adapun bentuk soal dari LK yang kami kerjakan ini sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara kemarin. Jadi nomor 5, berdasarkan artikel yang berjudul Indonesia terdiri dari berbagai suku, apa akibat dari saling menghormati antar suku bangsa? Karena bentuk soalnya PDK, maka jawaban benarnya juga lebih dari 1. Pilihan yang pertama, timbul permusuhan antar suku. Yang kedua, persatuan dan kesatuan tidak terjalin. Kemudian, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, mencegah perpecahan antar suku bangsa. Jadi jawaban benarnya ini ada pada pilihan ketiga dan pilihan keempat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan mencegah perpecahan antar suku bangsa. Jadi itulah apa yang sudah kami kerjakan dari hasil workshop asesmen nasional kemarin. Adapun segala kekurangannya mohon dimaafkan karena kita juga masih dalam tahap belajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.